Halo semua, perkenalkan nama saya Amir dari KKN PPM 3 STMKG tahun 2020. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa soal pola bilangan untuk SMP kelas 8 semester 1. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dari soal pertama. Silahkan pause jika ingin mengerjakan mandiri. Mari kita lanjutkan. Pada soal, diketahui jika pola bilangan adalah 4, 7, 10, 13, maka angka pada pola ke-7 adalah, baik, kita lihat dari soal diketahui 4 bilangan dari 4 bilangan dari suatu pola. Bilangan pertama adalah 4, bilangan kedua 7, bilangan ketiga 10, bilangan keempatnya 13. Kita disuruh mencari pola ke-7. Baik, kita lihat polanya dulu. Dari bilangan tersebut, polanya adalah dari 4 ke 7. Dari bilangan ke bilangan kita lihat polanya. 4 ke 7. Ini ada penambahan, penjumlahan 3. Dari 4 tambah 3 sama dengan 7. Plus 3. Kita lihat 7 ke 10. Sama, plus 3 juga. Kita lihat 10 ke 13. Sama, plus 3 juga. Kita bisa ketahui kalau pola bilangan tersebut adalah plus 3. Setiap bertambah ke bilangan selanjutnya plus 3. Maka untuk mengetahui suku ke-7, kita ikuti pola penjumlahannya. Kita ikuti 4, 7, 10, 13. Sudah kita ketahui. Kita lanjut ke bilangan ke-5. 13 tambah 3, 16. Bilangan ke-6, 16 tambah 3, 19. Bilangan ke-7, 19 tambah 3, 22. Ketemu hasilnya 22 adalah bilangan ke-7 dari pola tersebut. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Silahkan pause jika ingin mengerjakan. Kita lanjutkan. Ada pola bilangan. Minus 16, minus 10, minus 4, X, 8, 14, 20. Soal menanyakan berapakah nilai X. Kita mengerjakan dengan cara analisa. Kita analisa dulu pola bilangannya. Minus 16 ke minus 10 ada penjumlahan ataukah ada perkalian? Menurut saya lebih ke penjumlahan. 16 ditambah 6 jadi minus 10. Min 16 tambah 6 jadi minus 10. Kemudian minus 10 ke minus 4. Ternyata penjumlahan lagi. Sama, 6. Minus 10 ditambah 6 sama dengan minus 4. Untuk mencari nilai X dari minus 4 cukup sederhana. Minus 4 ditambah 6 maka sama dengan X. Karena mengikuti pola. Maka X adalah minus 4 ditambah 6 sama dengan 2. Cukup sederhana. Kita lanjutkan ke nomor 3. Silahkan pause jika ingin mengerjakan. Mari kita bahas. Jumlah 30 bilangan ganjil yang pertama yang dimulai dari 1 adalah, baik, dalam soal ini kita tidak langsung diberikan polanya. Polanya tidak ditulis secara langsung. Kita diberikan ciri-ciri polanya, kita tulis sendiri. Untuk memudahkan pengerjaan, mari kita tulis polanya terlebih dahulu. Baik, polanya adalah dimulai dari 1 dan terdiri dari angka ganjil. Maka 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Dari pola ini kita dapat menganalisa bahwa ini adalah pola aritmatik. Karena dari bilangan ke bilangan, polanya adalah penjumlahan. Dan penjumlahannya pun kita dapat mengetahui bahwa penjumlahannya adalah 2. 1 ke 3 itu plus 2. 3 ke 5 itu plus 2. 5 ke 7 itu plus 2. Baik, kita sudah tahu. Yang ditanya adalah jumlah 30 bilangan ganjil. Jumlah bilangan aritmatik, jumlah bilangan.
kita ingat rumus Sn. Dalam hal ini S30. Bagaimana rumus Sn? Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Kita masukkan angka-angkanya. N-nya 30, jumlah 30. 30, N per 2, 30 per 2, 2 kali A. A, bilangan pertama, 1. Maka 2 dikalikan 1. N 30 minus 1, B-nya, bedanya. Maka antara bilangan ke bilangan bedanya berapa? Bedanya adalah plus 2. Baik, kita operasikan. 30 bagi 2, 15. 2 kali 1, 2. 30 min 1, 29. 2 tetap 2. Maka 29 kali 2, 58. 58 ditambahkan 2, 60. Maka S30 adalah 15 dikalikan 60. Hasilnya 900. 900 adalah jumlah 30 bilangan ganjil yang dimulai dari 1. Kita lanjut ke nomor 4. Kita bahas dua suku berikutnya dari barisan 4, 5, 8, 13, 20 adalah. Kita diminta melanjutkan deret ini. Deret 4, 5, 8, 13, 20. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hampir sama dengan soal-soal sebelumnya, kita gunakan analisa. 4 ke 5, penjumlahannya 1 plus 1. 5 ke 8 plus 3. 8 ke 13 plus 5. 13 ke 20 plus 7. Ternyata selisih dari tiap bilangan ini naik atau meningkat. Dari 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Maka dari bilangan selanjutnya juga meningkat. Maka bilangan selanjutnya, yaitu bilangan ke-6, bilangan ke-7 juga meningkat dari 1, 3, 5, 7 ke 9 dan 11. 20 tambah 9, 29. Kemudian bilangan ke-7, 29 tambah 11, 40. Seperti itu. Ini namanya adalah aritmatika tingkat 2. Kita belum pelajari, kita pelajari polanya saja. Di semester selanjutnya akan dipelajari cara menghitung yang menggunakan rumusnya. Kita akan nomor 5. Mari kita bahas. Jika diketahui barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, titik, maka U9 adalah barisan bilangan persegi panjang. Kita diminta menghitung suku ke-9. Baik, rumus barisan persegi panjang itu barisan persegi panjang memiliki rumus suku ke n adalah UN sama dengan n plus 1 dalam kurung dikalikan n. Maka ketika kita diminta U9, kita pakai rumus ini dengan mengganti n dengan 9. Maka U9 sama dengan 9 plus 1 dikalikan 9. 9 plus 1 sama dengan 10. Maka 10 dikalikan 9 sama dengan 90. Selesai. Baik, nomor 6. Jika diketahui barisan bilangan 46, 40, 34, 28, 22, titik, maka rumus suku ke n adalah, kita diminta mencari rumus suku ke n. Rumus, bukan suku ke n-nya. Maka dari itu kita harus mengetahui barisan ini apakah barisan aritmatika atau barisan geometri atau barisan persegi atau segitiga. Mari kita lihat. Kita ketahui A sama dengan 46.
A, suku pertama. Nah, kemudian kita lihat suku pertama ke kedua, dia penjumlahan atau perkalian. 46 ke 40, lebih enak penjumlahan. 46 ke 40 itu minus 6, maka bedanya adalah minus 6. Kita buktikan. 46 ke 40 minus 6, 40 ke 34 minus 6 juga, 34 ke 28 minus 6 juga. Berarti benar, ini deret aritmatika dengan B sama dengan minus 6. Baik, sekarang kita kerjakan. Ditanyakan adalah rumus suku ke N, UN. UN dari bilangan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N minus 1B. A kita ketahui, B kita ketahui, maka kita masukkan A, kita masukkan B. A 46, B minus 6. UN sama dengan 46 tambah N min 1 dikalikan min 6. N dikalikan minus 6, minus 6N. Minus 6 dikalikan minus 1 sama dengan plus 6. Maka UN sama dengan 52 minus 6N. Rumus suku ke N dari deret tersebut. Sampai ke nomor 7. Mari kita bahas. Jika diketahui barisan aritmatika memiliki U3 suku ketiga 41 dan U6 suku ke-6 65, maka U7 adalah, kita diminta mencari U7. Yang kita ketahui dari soal adalah U3 nilainya 41 dan U6 nilainya 65. Kita diminta mencari U7. U7 dalam barisan aritmatika rumusnya adalah A plus 7 minus 1B. Karena UN sama dengan A plus N min 1B. Maka U7 N-nya diganti 7 seperti ini. Nah, dari rumus ini kita dapat mengetahui U7. Akan tetapi kita tidak mengetahui A dan kita tidak mengetahui B. A-nya kita tahu, B-nya nggak tahu. Kita cari dulu. Kita cari dengan eliminasi. Eliminasi dari dua suku yang kita ketahui. U3 secara rumus adalah A plus 3 minus 1B. 3 minus 1 sama dengan 2, maka U3 sama dengan A plus 2B, nilainya 41. U6 sama dengan A plus 6 minus 1B. U6 sama dengan A plus 5B, nilainya 65. Kita eliminasi. Kita kurangkan persamaan atas dengan persamaan bawah. A dikurangi A habis. Min 2B dikurangi 5B minus 3B. 41 dikurangi 65 minus 24. Maka B sama dengan minus 24 per minus 3. Minus per minus sama dengan positif. 24 dibagi 3, 8. B sama dengan 8. B kita ketahui, sekarang kita cari A. Kita gunakan persamaan yang mengandung A dan B dengan angka yang kecil, agar enak menghitungnya. Kita pakai persamaan yang atas. Kita tulis lagi, A plus 2B sama dengan 41. Kita substitusikan B, karena kita sudah ketahui B, 8. A plus 2 kali 8 sama dengan 41. 2 kali 8 sama dengan 16. Maka A plus 16 sama dengan 41. A sama dengan 41 dikurangi 16 sama dengan 25. Kita ketahui B, kita ketahui A. Mari kita cari U7-nya. Kita tulis lagi persamaannya. U7 sama dengan A plus 7 minus 1B. Maka A sama dengan 25. 25 tambah 6 kali B-nya 8. 6 kali 8. 25 tambah 48 sama dengan 73. U7 adalah 73. Kita ke nomor 8. Kita bahas. Jika diketahui suatu barisan geometri memiliki U4 suku ke-4 adalah 2 dan U8 suku ke-8 adalah 162, maka suku pertamanya adalah, kita diminta mencari suku pertamanya, barisan geometri. Baik, yang kita ketahui
adalah pertama, U4. Suku keempat ini secara rumus adalah A dikalikan R pangkat 4 minus 1. Kenapa? Karena UN barisan geometri adalah A R pangkat N minus 1. Ini U4, 4 NN-nya diganti 4. Maka AR pangkat 4 minus 1 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 2. 2 kita ketahui dari mana? Dari soal. Kemudian U8 secara rumus adalah AR pangkat 8 minus 1 sama dengan AR pangkat 7, nilainya 162. Yang ditanyakan A. Gimana caranya mencarinya? Begini. Dari dua persamaan yang kita dapat ini, tulis yang pangkatnya paling tinggi, AR pangkat 7. Maka kita tulis AR pangkat 7. Kemudian kita pisah. Ingat bahwa ada hukum R pangkat A plus B sama dengan R pangkat A dikalikan R pangkat B. Maka R pangkat 7 ini kita pisah. 7 kan sama dengan 3 plus 4. Maka kita pisah R pangkat 3 kali R pangkat 4. Kenapa kita buat AR pangkat 3? Agar persamaan yang satunya bisa masuk ke sini. Paham? AR pangkat 3 jadi 2. 2 kali R pangkat 4 sama dengan 162. Kedua ruas kita bagi 2, maka di sini 2-nya hilang. 162 bagi 2, 81. R pangkat 4 sama dengan 81. Maka R adalah 3 atau minus 3. Ya, benar. R-nya memiliki 2 nilai. Kita harus menulis dua-duanya. Nah, selanjut yang ditanyakan adalah nilai A. Kita pakai persamaan yang pangkatnya paling kecil. Lebih enak menghitungnya. AR pangkat 3 sama dengan 2. Kita pakai R yang positif dulu. Maka A dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 2. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka A sama dengan 2 per 27. Kemudian yang yang R sama dengan minus 3, AR pangkat 3 sama dengan 2. Maka A dikalikan minus 3 pangkat 3 sama dengan 2, maka A sama dengan minus 2 per 27. Ada 2 jawaban untuk 2 R yang berbeda. Berikutnya soal nomor 9. Kita bahas, jika jumlah 7 suku pertama adalah 1093 dan R rasio sama dengan 3, maka nilai U5 suku kelima adalah, kita ketahui ini adalah barisan geometri karena dia memiliki R rasio. Jadi ketahui suku ke-7 1093 dan rasio adalah 3. Ditanyakan suku kelima. Suku kelima U5 sama dengan A R pangkat 5 minus 1 sama dengan A R pangkat 4. Kita sudah memiliki R, tapi kita tidak memiliki A. Kita tidak mengetahuinya. Maka kita pertama-tama harus mencari nilai A. Kita cari dari S7-nya. S7 sama dengan A R pangkat 7 minus 1 per R minus 1. Kita masukkan angka-angkanya. S7 1093, tetap A, R kita masukkan 3, dan seterusnya. Kemudian kita operasikan. 3 pangkat 7 2187 minus 1, 3 minus 1 sama dengan 2, 1093 tetap. Kedua ruas kita kalikan 2, maka ruas kiri menjadi 2186, ruas kanan menjadi 2186A. Kemudian maka A sama dengan 2186 per 2186, maka A sama dengan 1. Kita ketahui A, maka kita bisa mencari U5. Langsung saja kita tulis lagi rumusnya. AR pangkat 4 sama dengan A nya 1, R nya 3, maka 1 dikalikan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 81 dikalikan 1 sama dengan 81. Maka U5 suku kelima adalah 81.
Kemudian ini soal terakhir, soal ke-10. Kita bahas jika diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah 1325 dengan U3 suku ketiga adalah 13 dan suku ketujuhnya 29, maka nilai n adalah, kita disuruh mencari n. Baik, kita ketahui dari soal Sn, n-nya tidak diperinci, pokoknya Sn sama dengan 1325. Suku ketiganya 13, suku ketujuhnya 29. Baik, untuk mencari nilai n, kita pakai rumus Sn-nya, karena yang diketahui di sini adalah Sn. Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2a plus n minus 1b. Sn kita ketahui, n kita cari, sementara a dan b tidak kita ketahui juga. Maka untuk mencari n, kita harus mengetahui a dan b. Caranya kita gunakan eliminasi. Baik, U3 dan U7. U3 secara rumus adalah a plus 3 minus 1b. Pernah kita kerjakan dengan cara seperti ini juga, cukup jelas. Kita tulis U3, kita tulis U7, kemudian kita eliminasi. Persamaan atas dikurangi persamaan bawah. A dikurangi A habis. 2B dikurangi 6B sama dengan minus 4B. 13 dikurangi 29 sama dengan minus 16. B sama dengan minus 16 per minus 4 sama dengan 4. B kita ketahui, sekarang kita cari A. A dari persamaan yang atas, A plus 2B sama dengan 13. B adalah 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. A plus 8 sama dengan 13, maka A sama dengan 5. A kita ketahui, B kita ketahui, sekarang kita cari n-nya. Tulis persamaannya yang tadi, Sn. Sn sama dengan n per 2, 2a plus n min 1b. Kita masukkan semuanya. Sn kita masukkan 1325. A kita masukkan 5, B kita masukkan 4. Operasikan. 2 kali 5, 10. N kali 4, 4n. Minus 1 kali 4, minus 4. Maka 10 minus 4, 6. 4n tetap 4n. Kedua ruas kalikan 2. 1325 dikali 2, 2650. Yang ruas kanan dikali 2, 2-nya hilang. N kalikan 6, 6n. N kalikan plus 4n, 4n kuadrat. Kedua angka 2650 pindah ke ruas kanan, kemudian dibalik, maka 4n kuadrat plus 6n minus 2650 sama dengan 0. Kemudian faktorisasi, silahkan gunakan cara yang Anda sukai. Faktorisasikan 2n plus 53 dikalikan n minus 25, maka kita ketahui ada dua nilai n. N yang pertama itu minus 53 per 2, n yang kedua sama dengan 25. Kita pakai n sama dengan 25 karena n syaratnya adalah positif. N itu menyatakan dia suku keberapa. Maka kalau kita lihat dalam deret kan ada suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat. Tapi tidak ada suku ke-0, suku ke-1, suku ke-2, maka n tidak boleh negatif, n harus positif. Maka di antara 2n ini yang kita pakai adalah 25. Selesai. Baik, sekian dari kami. Berikut adalah video tentang pembahasan 10 soal pola bilangan untuk SMP kelas 8 semester 1. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.